Apa keuntungannya, kelebihannya dengan merger ini? Nah, saat ini total yang sudah kita hitung dari mulai tanggal 18 sampai dengan hari kemarin itu ada kenaikan 9%. Padahal hitungan kami adalah 5%. Liburan seru Nataru. Liburan seru Nataru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast Ngopi Sumsel, tamunya semakin semua tamu baik, semua tamu hebat. Tapi alhamdulillah ini berdatangan orang-orang yang punya kebijakan penting dalam hal-hal di Sumatera Selatan. Dan kali ini kebijakan yang mau dikulas itu tentang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kita sambut langsung. Ini saya harus pelan-pelan menyebutnya karena takut salah, karena ada beberapa pertanyaan nanti yang mengerucut ke jabatan beliau. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Regional 3, Kantor Cabang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, R. Iwan Winaya Mahdar STMM CIAI. Benar ya Pak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. R ini Raden ya Pak? Betul. Raden ini Raden Palembang apa Raden Jawa ya? Jogja. 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 Wih, ini keturunannya Sultan ini. Tapi di satu sisi, tadi ngobrol di luar podcast. Kalau ST kita tahu, sarjana teknik ya, MM Magister Manajemen. Yang si IAE ini opo loh Pak? Coba jelaskan dikit ya. Ya sedikit ya. JJ. Jadi itu adalah sertifikat internal auditor eksekutif yang diberikan oleh BPKP pusat. Jadi kami mengikuti kegiatan diklat khusus di BPKP pusat untuk salah satu syarat barangkali di BUMN itu untuk KSP itu harus punya CIAI tadi tersebut. Itu bagian dari regulasi ya, bahwa pemenuhan untuk SDM-nya harus kompeten terkait dengan internal auditor. Biasanya lebih banyak ke BUMN yang ada. Weh, ini ini orang yang berbahaya kalau soal audit. Gelar ini dapatnya dari mana nih? Dari sebuah lembaga BPKP. Wow, BPKP pusat. Ya, BPKP pusat yang memang menyelenggarakan diklat-diklat ini sehingga ketika kita melakukan proses diklat, kemudian ada uji kompetensinya, ada tes paparan materinya, terakhir kita mendapatkan itu. Setelah dinyatakan lulus ya, kan juga ada yang tidak dinyatakan lulus nggak akan dapat gelar itu juga. Kita tahu lah BPKP seperti apa itu. Yalah, kompetensi mereka pun terjamin, apalagi ketika mengeluarkan sertifikat. Betul. Apakah ini jadi salah satu yang mendorong untuk menjadi general manager di sini? Tapi yang menarik ini sahabat Ngopi Sumsel. Ini saya baru tahu kalau di bandara itu ada regional 3, terus tidak lagi PT Bandara, tapi sudah jadi sebuah tadi sempat ngobrol ada merger antara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura. Ini latar belakangnya apa nih? Ya, betul ya. Jadi kemarin tanggal 9 September, jadi 99. Oh 9, bulan 9, ya, oke. 2024, kita merger antara Angkasa Pura I dengan Angkasa Pura II. Dengan merger itu, maka yang tadinya Angkasa Pura II mengelola 20 bandara di wilayah barat, kemudian Angkasa Pura I ada 15 bandara di wilayah timur, ini bergabung menjadi satu. Namanya menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injuni Airport. Dan ini pastinya program dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, melakukan proses merger ini sehingga harapannya lebih efektif, efisien, profesional, dan tentunya dengan bergabungan ini maka akan timbul kekuatan yang besar. Yang tadinya hanya mengelola 20 dengan 15, sekarang jadi satu menjadi 35 airport. Dan Pak Iwan merasakan hal ini berdampak positif untuk bandara? Pasti. Hanya ini kan baru bulan September kemarin ya. Kita tahu proses merger ini butuh waktu untuk melakukan harmonisasi, kemudian dinamika korporasi juga penyesuaian terkait dengan standar operasi masing-masing yang tadinya ada AP1, AP2. Yang jelas untuk layanan, untuk service, hospitality,
kemudian keamanan, keselamatan itu menjadi hal yang pokok fokus kita. Nah, adapun yang lain masih proses dinamik sekali dan kami terbagi menjadi beberapa region atau regional. Untuk Pulau Sumatera sendiri itu ada regional 3 yang berpusat di Bandara Kuala Namu, kantornya regional 3, membawai semua airport yang ada di wilayah Sumatera dari mulai Aceh sampai dengan Tanjung Karang Lampung, termasuk Pangkal Pinang dan Belitung itu masuk ke regional 3. Apalagi Bandara SMB 2 Palembang ini. Apa keuntungannya, kelebihannya dengan merger ini? Kalau dari Pak Iwan? Tentunya cukup banyak ya. Yang pertama adalah sharing terkait dengan SDM, mendapat pengalaman ya. Kemudian yang kedua juga layanan menjadi sangat fokus karena terstandarisasi semua. Tidak ada beda ketika kita landing di wilayah timur, standarnya seperti apa, ketika ada landing di wilayah barat standar seperti apa, tapi sekarang menjadi sama semua. Dan yang paling jelas adalah ini menjadi kekuatan yang besar untuk bertumbuh dan berkembang seluruh dunia. Kita bersaing dengan airport yang ada di dunia ini. Dan ini menjadikan modal kita untuk kebanggaan kita ya terkait dengan pengelolaan airport yang luar biasa menurut saya. Ada 35 airport dari mulai Soekarno-Hatta, Denpasar dan seterusnya. Oke, ini sahabat Ngopi Sumsel, kita sama-sama berdoa dengan adanya kebijakan ini bandara kita semakin bisa meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Nah, bicara soal pelayanan untuk masyarakat, Pak Iwan, ini sengaja kami rekam di tanggal 23 ini karena mendekati Natal dan Tahun Baru. Kita tahu deh seberapa sibuknya bandara menjelang ini. Kesiapan bandara Pak menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru. Baik, pastinya momen Nataru ini bukan momen yang seperti ini ya, tapi ini adalah hal yang sudah biasa kita lakukan. Setiap tahun pasti ada yang namanya posko Nataru, kemudian posko nanti angkutan Lebaran, dan menjadi sangat unik di tahun ini karena kami pertama kali setelah merger ini, ya, kemudian menjadikan posko Nataru 2425 jadi semangat yang baru. Nah, yang pertama adalah sesuai dengan instruksi Menteri Perhubungan, posko ini sudah dibuka kemarin tanggal 18 Desember 24 sampai dengan nanti tanggal 5 Januari 2025. Dan posko Nataru saat ini mempunyai tagline liburan seru Nataru. Liburan seru Nataru. Wih, bagus ya, pasti definisinya adalah liburan yang penuh kehangatan, kebersamaan, keceriaan ya. Nah, sehingga kami Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang sudah menyiapkan namanya posko terpadu. Posko terpadu kita buka dari mulai awal penerbangan sampai nanti akhir penerbangan. Dan ini sudah kita mulai kemarin tanggal 18 Desember sampai dengan nanti tanggal 5 Januari. Posko terpadu terdiri dari tidak hanya kami saja pastinya. Kita disupport, didukung oleh teman-teman TNI Polri, dari Lanut Sri Mulyono Herlambang, kemudian dari Polsek Sukarame, stakeholder yang lainnya, komunitas bandara seperti teman-teman dari Basarnas, BPPD, kemudian maskapai, ground handling, Airnav Indonesia, Pertamina, yang tentunya sangat berkepentingan untuk memberikan kepastian layanan yang terbaik di angkutan Nataru 2425 ini. Dan di posko itu juga nanti akan kita bisa melihat data-data traffic penerbangan. Kita bandingkan antara tahun 23 versus 24. Kita bandingkan antara sebelum COVID dengan tahun 2024. Alhamdulillah kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun setelah COVID ini, growth-nya semakin meningkat. Alhamdulillah. 2020, 21, 22, 23 semakin meningkat. Walaupun memang secara recovery rate kita masih 77% dibandingkan dengan saat sebelum pandemi COVID-19. Pasti faktornya cukup banyak. Yang pertama saat itu pesawat niaga berjadwal yang digunakan jumlahnya lebih banyak, hampir 768. Saat ini hanya 410 data yang diberikan. Jadi ya hampir 60% ya atau bahkan 70%. Sehingga pengaturan rotasi aircraft-nya ya kita tahulah dengan pesawat yang terbatas, pasti teman-teman maskapai juga sangat detail untuk memastikan kembali, ini kan bicara bisnis ya. Jadi mana yang daerah hijau, mana yang daerah kuning, mana daerah yang tidak menguntungkan dilakukan penerbangan, pasti menjadikan pilihan-pilihan dari maskapai. Dengan adanya keterbatasan pesawat niaga berjadwal. Yang kedua kita tahu juga Palembang ini kan sudah terhubung dengan
jalan tol. Ya, benar. Nah, pastinya menjadi alternatif lagi nih Benar. untuk masyarakat menuju maupun keluar dari Sumatera Selatan bisa menggunakan jalan tol tersebut. Dan tentunya ini juga sangat dinamis. Kita tahu saat ini cuaca juga luar biasa, sulit diprediksi. Apalagi kita mendengar berita tentang gelombang laut di Merak, Bakauheni. Nah, sehingga dimungkinkan juga prediksi itu akhirnya memberikan peningkatan di angkutan udara. Contohnya, kemarin kami prediksi prognosa di 2024 kita hanya mengalami kenaikan 5%. Oke. Tapi ternyata khusus tanggal 20 Desember hari Jumat, kenaikan kita 15%. Wih. Di luar prediksi kita 15%. Ini kan berarti menandakan ada pertumbuhan ekonomi nasional ya. Benar. Sehingga daya masyarakat juga pasti meningkat. Dan banyak sekali lah faktor yang bisa kenapa ini bisa terdongkrak menjadi 15%. Nah, saat ini total yang sudah kita hitung dari mulai tanggal 18 sampai dengan hari kemarin itu ada kenaikan 9%. Padahal hitungan kami adalah 5%. Mungkin juga salah satu faktornya adalah tadi yang cukup menarik. Apa tuh? Diskresi kebijakan dari pemerintah terkait dengan penurunan harga tiket sebesar harga tiket 10%. Tiket murah lah kan. Betul, 10%. Ini juga mungkin bisa disambut dengan baik oleh masyarakat. Sehingga ada kenaikan yang menurut kami juga sangat luar biasa karena biasanya ya kalau kita nggak ada momen seperti ini penumpang itu paling-paling di angka 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Kalau sekarang? Sekarang maintain di angka 10.000. Setiap hari? Setiap hari maintain. Wow. Nah, ini apakah ini juga momen karena tadi ya liburan Nataru atau mungkin tadi ada juga dampak terhadap ke penurunan harga 10%. Tapi ini apa ya? Ini kadang pandangan masyarakat ketika tiket murah, apakah pelayanan juga akan menurun atau bagaimana nih? Ya. Nah, ayo Mas. Baik, yang pertama tidak ada di dalam transportasi udara mau tiket itu murah dan seterusnya. Kita sudah terstandar. Kita tetap melakukan yang namanya level of service, terukur semuanya. Touch point dengan touch point semuanya terukur semuanya. Bukan berarti kalau tiket murah keamanan juga menjadi menurun, keselamatan jadi tidak, karena kita di matra udara ini pastinya safety first ya. Kita tahu angkutan udara itu 0,1 detik sangat pengaruh di angkutan udara ini. Karena itu maka kami pastikan walaupun tiket turun tetap pelayanan akan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga ketika terjadi delay. Nah, ini jadi persoalan yang kayaknya berulang-ulang deh. Apakah kalau tiket 10% turun terus delaynya enggak juga. Enggak juga tetap ya. berlaku regulasi itu. Kompensasi tetap berlaku. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4 dan seterusnya. Sampai pamannya dinyatakan no ops. Semuanya sudah ditentukan di kompensasi itu. Jadi kami pastikan bahwa tidak ada yang menurun walaupun tiketnya turun. Tetap terstandar dengan baik. Nah kemudian tiket ini kan di saat posko Nataru ya, saat angkutan Nataru saja dari tanggal 18 sampai dengan 5 Januari. Nanti setelah itu kan ada angkutan Lebaran yang tidak lama lagi. Oh iya benar. Paling-paling bulan Maret ya. Maret. Nah ini juga mungkin juga barangkali ya ada kebijakan dari pemerintah lagi seperti apa. Prinsipnya pasti kita support dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Semoga lah Mas, kalau Nataru harga tiket murah, Lebaran murah lagi juga. Karena kan apa ya, pesawat tetap jadi alternatif yang paling disukai oleh masyarakat. Nah ini yang tadi yang kesepakatan untuk penanganan delay, termasuk juga fasilitas. Seluruh maskapai itu sepakat dengan aturan ini? Bukan masalah sepakat. Gimana? Tapi itu kewajiban. Kewajiban sudah? Kewajiban yang harus dilakukan oleh maskapai. Dan itu tertuang dalam regulasi yang berlaku. Justru kalau tidak sepakat, pastinya akan mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Perhubungan. Itu adalah bagian dari jaminan pada masyarakat bahwa ketika terjadi delay, maka kompensasi itu berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak mungkin tidak sepakat, harus dilaksanakan, harus dilakukan. Apalagi kami di Bandara Internasional Palembang itu juga memberikan pencerahan pada masyarakat terkait dengan sosialisasi ketentuan itu. Keterlambatan 1 jam pertama kompensasinya pamannya snack ya. Kemudian ke jam ketiga diberikan makanan maksudnya makan besar. Jam keempat kita berikan, bukan kita tapi maskapai memberikan uang sebesar 300 sampai 400 ribu. Kemudian sampai ketika batal harus di-delay hari berikutnya, maskapai punya kewajiban untuk menyiapkan hotelnya.
dan diberangkat lagi di hari berikutnya. Jadi itu adalah bagian dari jaminan kepada masyarakat untuk tidak ragu lagi dalam Dan semua maskapai. semua maskapai. Baik itu semua maskapai yang sekarang beroperasi di Bandara Internasional Palembang. Ada Garuda, ada Pelita Air, ada Citylink Indonesia, Lion Air Group, ada lainnya sendiri, Super Airjet maupun dari teman-teman Batik Air. Semuanya harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan itu. Kalau sampai tidak tunduk dan patuh, ya konsekuensinya pasti diberikan sanksi. Siap. Kalau diberikan sanksi itu banyak macamnya ya. Mungkin salah satu yang ditakut oleh maskapai lah flag approval-nya dicabut. Waduh. Atau surat izin terbangnya dicabut untuk destinasi itu, kan menjadi repot semuanya. Dan sampai saat ini nggak ada maskapai tidak patuh. Maskapai sangat patuh sekali terhadap regulasi itu. Karena kita bicara bisnis, pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh teman-teman maskapai. Dan itu juga reputasi. Wah, setuju Mas. Reputasi dari maskapai. Bayangkan ketika Setuju. reputasinya tidak baik, masyarakat nggak mau milih dong. Iyalah. Pasti milih ke yang lain yang reputasinya baik. Nah ini menjadikan pengawasan dari semua pihak agar maskapai juga bisa melakukan melaksanakan, mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi izin nih, Pak Iwan. Di maskapai ini ada persatuannya tidak sih? Yang organisasi yang mengontrol mereka? Ya, setiap kantor cabang itu ada. Ada ya? Ada. Apa namanya tuh, Pak? AOC ya. AOC itu sekarang ini ketuanya dari Citylink. Siapa, Pak? Mas Subhan ya, Mas Subhan. Nah, Mas nanti Subhan. mungkin bisa jadikan narasumber. Ini Pak Subhan, izin kita akan mengulas soal maskapai dari Citylink ya, Pak ya? Dari Citylink Indonesia. Dari Citylink, ini rekomendasi dari Pak General Manager. Kita undang yuk, kita ngobrol soal maskapai dan kebijakan-kebijakan yang bisa bersinergi dengan General Manager. Ya. Balik lagi Mas, ini organisasi ini tugas siapa nih? Banyak ya. Yang pertama menjembatani komunikasi, koordinasi dengan kami pengelola bandara terkait dengan kebutuhan operasional, kemudian terkait dengan kegiatan operasional, ada yang namanya safety awareness, safety promotion, kemudian ada memastikan lagi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh maskapai terpenuhi. Apakah itu garba rata, kemudian sisi udara dan seterusnya. Ini bagian dari kolaborasi kami di komunitas bandara. Dan itu semua bandara pasti ada. Karena kita perlu yang namanya kolaborasi tadi ya. Jadi tidak hanya kita secara resmi formalnya B2B saja, tapi juga ada yang di luar itu tadi. Ada organisasi yang berhubungan dengan kami untuk memastikan semua keperluan dari maskapai terpenuhi oleh kami, dan semua pesan regulasi dari kami juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman dari maskapai. Jadi menyatulah menjadi satu keluarga besar yang namanya komunitas bandara. Masya Allah, jadi kombinasinya sangat pas. Betul. Kembali, Nataru setiap hari raya ini kan ya selain jumlahnya sangat banyak. Faktor keamanan kan jadi perhatian khusus. Betul. Di mana titik setiap, apalagi di bandara. Bagaimana jaminan dari bandara kita terhadap keamanan ini, Pak? Baik, jadi keamanan pasti ada yang ahlinya nih. Nah, Ya, siapa lagi kalau bukan TNI Polri ya. siap. Kita pastinya berkolaborasi dengan TNI Polri. Dalam hal ini Lanut Sri Mulyono Herlambang yang sangat mensupport kegiatan kita, keamanan di airport kita. Yang kedua adalah Polsek. Polsek yang sekarang terdekat dengan Polsek Sukarame. Itu sangat mensupport juga. Dan untuk menjamin semua itu, apalagi kita tahu di Nataru ini kejadian yang dulu-dulu. Ya, benar. Sering kita bisa melihat, mendengar, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun ini. Insya Allah. Tapi kita antisipasi kewaspadaan kita bahkan didukung dan minta dukungan dan didukung oleh K9 dari Polda Sumatera Selatan. Kita lakukan dengan cara random check. Jadi semua kendaraan setelah masuk toll gate atau pintu masuk airport tuh ya, ambil tiket parkir, nanti sebelum sana akan ada yang namanya random check. Untuk mengontrol, memastikan lagi bahwa semua yang akan masuk ke terminal airport itu dalam keadaan steril, aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah sampai saat ini TNI, Polri bahkan dengan unit K9-nya tidak menemukan hal yang berarti. Dan kita harapkan sampai ke depan nanti, sampai seterusnya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
Nah ini menjadikan jaminan pada masyarakat bahwa kita sangat serius terhadap keamanan ini. Yang kedua, kita juga berkolaborasi untuk melakukan patroli jalan kaki nih. Oke. Kenapa nggak pakai kendaraan? Jalan kaki? Kan terminal cukup, ya mau pakai motor kan jangan tanggung juga. Jadi namanya patroli jalan kaki. Oke. Patroli jalan kaki itu juga kolaborasi antara TNI, Polri, kemudian unit kami, Efficient Security, dengan menggunakan patroli dengan laras panjang dari TNI. Ini memastikan juga bahwa orang-orang yang tadinya punya niat tidak baik, niat jahat ya, di area terminal akan berpikir 10 kali, bahkan 100 kali. Ya. Karena ada patroli jalan kaki yang terus dia bergerak menjamin keamanan di area umum. Karena selasar atau kepset itu kan area umum. Benar. Penumpang, pengantar, bahkan pengunjung, bahkan penjemput. Siapapun bisa menikmati area airport itu. Nah sehingga dipastikan kembali bahwa area itu menjadi sangat aman. Dan lapisan yang ketiga adalah terkait dengan daerah keamanan terbatas. Daerah keamanan terbatas tentunya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Siapa saja yang bisa masuk ke daerah keamanan terbatas? Salah satu contohnya adalah penumpang yang punya tiket. Oke. Mereka memang akan berangkat kan, jadi boleh mereka masuk sampai ke boarding lounge domestik. Nah kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sudah diberikan izin khusus seperti yang menggunakan pas bandara dengan area-area tertentu. Itu pun dia bisa masuk karena sudah dilakukan proses assessment terkait dengan siapa orang ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pas visitor. Ya memang dia punya keperluan khusus, kemudian dia sudah dilakukan assessment oleh petugas OIC kami untuk diberikan pas visitor itu. Jadi lapisan-lapisan itu yang menjamin juga tingkat keamanan yang ada di kami. Nah ketika mulai masuk ke daerah keamanan terbatas, maka ada ketentuan juga, yaitu tidak boleh membawa barang-barang yang dalam kategori prohibited item maupun dangerous goods seperti pisau, gunting, gas, dan seterusnya. Nah pasti akan di senjata api juga termasuk, pasti akan di treatment sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga. Nah ini perlu disampaikan masyarakat agar semuanya aman untuk kita semuanya. Dan itu berlaku untuk semua orang, jadi masyarakat Sumatera Selatan yakinlah keamanan jadi faktor perhatian terpenting. Betul. Tadi Pak Iwan menyinggung kalau kawasan bandara itu tidak hanya di dalam airport, tapi di luar juga. Termasuk lapangan parkir, tempat penjemputan, dan fasilitas LRT. Ini bagaimana nih koordinasi pihak bandara dengan tempat parkir? Kan kadang pasti membludak nanti Pak. Ya. LRT juga diperlukan. Bagaimana Pak? Baik, alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih memberikan layanan yang terbaik dengan kapasitas yang masih mumpuni ya. Karena juga masyarakat yang datang ke airport maupun yang jemput itu belum tentu juga menggunakan mobil pribadi. Ada juga beberapa masyarakat yang menggunakan transportasi darat yang sudah disiapkan. Seperti taksi, kita ada beberapa operator yang ada, termasuk yang online sudah masuk semua ke airport. Yang kedua juga tadi, saya tertarik dengan LRT. LRT, ya. Benar Pak, sudah dibangun mahal-mahal loh Pak. Betul. Jadi LRT ini juga sangat membantu juga. Kita tahu LRT itu ujung pertamanya di airport. Iya. Ya, ujung yang kedua di OP. Lewat Jakabaring. Iya, benar. Itu juga sangat menarik jadi transportasi umum ya, fasilitas umum untuk bisa digunakan ke dan keluar airport SMB 2 Palembang. Apalagi harganya murah banget tuh. Murah, sangat murah. 10.000. Ketika kita akan keluar dari airport atau masuk airport 10.000. Nah, ini juga menjadikan alternatif untuk pengguna jasa airport yang akan terbang maupun yang datang menggunakan LRT. Dan saya lihat dari yang data dari teman-teman LRT, itu bahkan mereka sekarang sudah datanya penggunaan LRT itu, informasinya ya saya dapat, itu sudah melampaui sebelum COVID-19. Kalau kami ini kan masih di bawah COVID-19, tapi LRT infonya sudah, penggunanya sudah di atas sebelum COVID-19, ini kan berarti luar biasa sambutan untuk LRT ini. Dan jadi pilihan sendiri sih pada masyarakat. Nah, kebetulan di airport ini sangat terhubung ya, nyaman lah. Nyaman benar. Ada eskalatornya, ada liftnya, ada travel. Begitu turun langsung ke selasar. Iya. Ya hanya kira-kira 5 meter, 10 meter sudah masuk ke check-in area. Kemudian ketika dia datang, paling-paling jalan sebentar, nggak ada 15 menit, dia sudah ketemu dengan stasiun LRT yang akan mengantar para pengguna jasa ke titik yang mereka inginkan. Jadi memang transportasi moda antar transportasi di SMB 2 itu beda dengan airport yang lainnya. Asik. Dan tidak semuanya airport itu memiliki LRT. Iya loh, benar ya kan? loh Pak Iwan. Hanya benar. LRT. Jadi
Di Sumatera ini ada salah satunya tapi kereta api ya. Kereta api. Padang, BIM, benar. kemudian Kuala Namu ya. Lainnya nggak ada. LRT ya hanya di SMP 2 Palembang. Jadi sangat dinikmati dan memang masyarakat Sumatera Selatan harus bangga nih. Allahu Akbar. Ini di satu sisi saling mendukung. Berarti pemerintah provinsi, pusat, dan bandara juga memikirkan banyak hal demi kenyamanan masyarakat pengguna bandara. Ini tidak terasa udah 25 menit loh Pak. Dan kita akan ngobrol lagi soal bandara. Ya terlepas tadi dengan asosiasi maskapai. Saya juga pengen lah Pak kalau ada pegawai berprestasi diajak ke sini tentang pelayanan publik. Baik. Tapi sebelum ditutup podcast ini, saya mau izin untuk closing statement. Oke. Bagaimana arahan dari seorang general manager bandara terhadap masyarakat yang akan menggunakan fasilitas bandara di Natal dan Tahun Baru ini. Monggo, silakan Baik. Pak. Yang pertama adalah tentunya satu, jaga kondisi kesehatan dulu. Amin. Karena ini perjalanan ya. Jadi cukup istirahatnya, kemudian siapkan obat-obatan untuk keperluan pribadi yang biasanya digunakan. Kemudian yang kedua adalah siapkan kartu identitas. Karena itu adalah bagian untuk melakukan proses verifikasi ketika kita akan melakukan perjalanan. Ketika ID card kita tidak lengkap, nah itu yang kadang-kadang bikin proses perjalanan kita lama. Karena itu memang harus disiapkan dari awal. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa beli tiket dulu tentunya. Apalagi di Posko Nataru ini beli tiketnya lebih baik sebelum-sebelumnya ya. Okay. Sudah beli tiket PP barangkali, kapan kita akan berangkat, kapan kita pulang kembali. Kalau belinya mendadak ya resikonya nggak dapat tiket. Karena mungkin lagi peak season seperti ini. Sehingga disiapkan betul terkait dengan tiket bila perlu berangkat ya kemudian pulang kembali. Okay. Jadi ini membuat nyaman perjalanan. Udah tenang, karena udah tenang. Pasti sudah di-manage nih. Kapan saya berangkatnya, kapan saya ke tempat destinasi A, B, C, sampai kapan saya pulang kembali. Kemudian yang keempat adalah jangan terlalu mendekati jadwal penerbangan. Bisa 2 jam, 1,5 jam sebelum dimulai perjalanan sudah hadir ke airport, sudah datang ke airport. Karena banyak sekali loh yang di airport itu bisa dinikmati. Saat ini semua mitra usaha kami, apalagi ada beberapa mitra usaha yang baru buka di airport, itu bisa bagian dari untuk menambah kenyamanan dari pengguna jasa airport yang lainnya. Dan yang paling penting adalah bagi yang hobi merokok juga, di airport kami ada tempat smoking area yang mungkin tidak didapatkan seluruh airport yang lainnya, tidak ada. Jadi smoking yang semi outdoor maupun indoor, jalan udaranya langsung keluar, pergantian dengan cahaya dan seterusnya. Jadi ini bagian kenapa masyarakat harus hadir 2 jam, 1,5 jam untuk mengeksplor airport khususnya di Bandara SMB 2 Palembang. Kemudian yang terakhir pastinya tadi ya, jangan bangun terlambat. Iya. Kalau sampai terlambat, tergopoh-gopoh, terburu-buru, pesawatnya sudah terbang, tidak bisa menekan emosi, akhirnya menjadi ramai. Jadi semuanya tergantung dari masyarakat sendiri, disiapkan dengan baik sekali lagi. Dan yang paling penting pengalaman kami adalah datang jauh-jauh sebelum penerbangan dilakukan. 2 jam lah atau 1,5 jam. Oke, ini baik sahabat Ngopi Sumsel. Nasihat yang bijak, arahan yang pas dari seorang general manager. Intinya, tinggal masyarakat menyiapkan diri sendiri. Tinggal menyiapkan bagaimana untuk keberangkatan. Kalau urusan bandara, fasilitas dan yang lainnya sudah dijelaskan, semua siap. Dan Bandara SMB 2 siap menyambut Natal dan Tahun Baru. Semua pengunjung yang ingin berangkat, bandara siap menyambut dan memberikan fasilitas terbaiknya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Mas.